Terima kasih Ustazah Khairun Nikmah atas tausiahnya. Bagaimana kita berakhlak mulia dalam bersilaturahmi ya Ustazah, dengan niat yang baik, dengan ikhlas, berpakaian yang sopan, berucap dengan baik, dan berhusnuzon khususnya ya Ustazah. Iya. Lalu silaturahmi itu akan mendatangkan berkah. Seperti itu ya Ustazah kurang lebihnya. Sudah ada yang masuk ibu-ibu yang terhormat untuk pertanyaan. Berikut ada pertanyaan dari Nyonya Yudhistira Reza dari Kaca Ungaran. Izin bertanya Ibu Ustazah, tadi dijelaskan bahwa memuliakan tamu sangat dianjurkan dalam bersilaturahmi. Jika kita kedatangan tetangga yang datang untuk berhutang, mohon maaf, tapi jarang mengembalikan, lalu saya anggap lunas. Kalau kita menyuruh anak kita berbohong, Ibu, mengatakan kita tidak di rumah, itu akan bolehkah? Dosakah yang saya lakukan? Bagaimana sebaiknya, Ustazah? Kalau menolak itu juga nggak enak. Oke, begitu istilahnya, Ustazah. Terima kasih. Mohon jawabannya, Ustazah. Mungkin agak lebih jelas untuk Nyonya Yudhistira Reza. Terima kasih. Ada yang lagi? Nanti langsung dijawab penanya, kita jawab Ibu. Oke. Mungkin ibu-ibu sekalian yang terhormat, di kolom chat masih belum ada Ustazah. Oh iya. Mungkin dari saya sendiri ya Ustazah. Oh iya. Ibu siapa Ibu? Boleh bertanya. Ustazah. Tadi mengenai memuliakan tamu. Kenalan dulu dong. Tak kenal maka tak sayang. Mohon maaf. Saya Nyonya Wira Adi Nugroho dari Kaca Ungaran, Ustazah. Saya akan menanyakan bagaimana sikap kita yang seharusnya lebih berhati-hati dengan tamu, padahal kita di sini tidak boleh bersuuzon. Kita dianjurkan berhusnuzon selalu kepada tamu. Itu bagaimana kita menyikapinya, Ustazah? Mohon arahannya. Terima kasih. Monggo Ustazah. Ada dua penanya, kita jawab dulu ya. Bagaimana jika ada tetangga yang utang nggak pernah membayar? Nah, mungkin semua pernah merasakan. Bahkan saya itu pernah mengalami ngeri, Ustazah. Sering ini ketika saya memberikan istilahnya ceramah tentang utang piutang misalkan. Ya kita bantu tetangga kita yang kekurangan dengan cara kita gitu kan. Waktu itu saya tidak menekankan bagaimana Rasulullah itu memberi tapi tidak membuat ketergantungan, sikap yang konsumtif. Kadang kita memberikan sesuatu itu menjadi orang konsumtif gitu ya. Emang delala saya lupa tidak menyampaikan itu. Saya itu seperti ditampar gitu. Datang dia dengan materi saya itu langsung nampar utang. Nah, mungkin dulu dengan pengalaman-pengalaman yang ada gitu, saya kadang dilema juga, mengalami seperti itu dilema juga. Saya sering-sering sama suami karena dikira jenenge ustazah, apalagi saya masuk pondok pesantren. Jenenge pondok pesantren itu kan gedungnya megah dan banyak kan gitu ya Bu ya. Padahal itu miliknya umat kan. Dikira uangnya saya banyak gitu kan. Dikira kalau ustazah itu diutangi terus gampang, istilahnya uang banyak dan sebagainya gitu. Mungkin saya mau bercerita tentang diri saya dulu ya Bu ya. Dan ini mungkin saya sampaikan juga kepada guru-guru saya gitu kan. Karena utang itu kan memang sangat berat siksanya di alam kubur, tidak dilihat walaupun kita ahli ibadah, ahli puasa, sudah haji berkali-kali, mas sengaja utang nggak bayar kan tidak dilihat sama Allah, percuma, seakan-akan percuma kan. Seakan-akan ini saya terangkan dulu ya, percuma amal ibadah kita. Karena orang yang utang niat tidak membayar itu amal baiknya diminta kepada orang yang diutangi. Ya kan saya dengan namanya butun gitu. Butun utang saya banyak. Ini memang niat tidak membayar, di alam akhirat nanti amal baiknya butun saya minta semua. Amal baiknya kok habis, maka amal jelek saya diminta olehnya gitu Bu. Itu sebagai obat bagi kita yang diutangi yang nggak dibayar ya Bu ya. Dan mungkin ini termasuk kasus saya sendiri, ini banyak banget orang utang nggak bayar itu banyak banget, tapi Allah Maha Kaya gitu aja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang kasus kayak gini itu menimpa di mana-mana. Apa terus sikap kita menghadapi yang seperti itu? Kalau saya mungkin
biasa ceramah, mungkin saya neramain nggak kurang, nggak sungkan gitu. Nah panjenengan itu jadi ya nggak apa-apa Bu, seperti ini tuh nggak apa-apa gitu kan. Biasanya saya ngomong panjang lebar gitu kan, panjang lebar. Intinya guru saya mengatakan sanalah ke koperasi atau ke bank BRI gitu ya Bu, panjenengan kan punya bank atau Bu, akhirnya punya bank gitu kan, yang tertib, yang ada hitam di atas putih, yang ada harus ada jaminan dan sebagainya gitu kan. Lah kalau utangnya sedikit terus menerus, nah ini saya anggap aja sudah kabur. Artinya begini, ada orang pinjam 1 juta, saya tahu orang itu nggak pernah bayar. Saya satu suami bilang, makanya kita punya ini Bu, punya perincian zakat mal, punya perincian infak dan sedekah. Saya punya catatan dari menikah sampai sekarang, walaupun dulu saya menikah mungkin saya belum wajib zakat mal, gajinya bapak baru 300, gaji saya juga 200 waktu itu ya Bu, tapi tetap saya catat. Saya keluarkan 2,5% itu bukan apa namanya itu, bukan zakat mal, itu infak karena belum mencapai nisab dan haul gitu kan. Tapi lama kelamaan Allah memberikan rezeki yang sampai saya bisa zakat gitu kan. Maka zakat itu selalu kita catat Bu, disisihkan, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Mungkin tetangga kita yang kekurangan, yang utang ratu bayar gitu kan, misalnya pinjam 500 gitu kan. Pangapunten Bu, saya bisanya kok cuma ngasih 100. Artinya kita menolak, tapi ada subsidi, ada ganti yang lain yang tidak menyakitkan. Harusnya begitu Bu, karena memang berbohong juga tidak boleh ya Bu ya, berbohong tidak boleh, kecuali ada tamu jadi langsung pergi. Maaf pangapunten Bu, pripun tetap lahirin Bu nggih, napa mangke nggih aku lho, kula jaga sah tugasnya ya misalkan ya Bu ya, kan enggak bohong. Wong saya pernah bohong juga uang saya hilang Bu. Pernah saya dipinjemi, jengkel saya namanya manusia, kadang ya stabil, kadang kan nabil gitu. Saya susuk itu ada 80.000, beli jajanan 20.000. Orang ya sama, orang pinjam nggak pernah bayar. Nanti duit kok Bu, jenengan dari ini kok main utang saya gitu. Oh saya hilang kok Bu, 80.000. Astagfirullahaladzim. Berbohong, padahal niat kita itu tidak ingin menyakiti ya Bu ya. Tapi ternyata Allah kabulkan, hilang uang saya, 80.000 hilang uang saya. Kemudian bagaimana langkah-langkah orang itu bukan hanya dikasih solusi, kasih uang atau, tapi tetap ada pelajaran yang terbaik untuknya. Kalau saya harus memberikan pelajaran, saya sering menonaktifkan sedekah pada seseorang, saya itu sering Bu. Mereka biar paham, mereka kan memahami bahwa ustazah ki rumah kadang kan begitu. Tapi ketika saya tegas gak main-main, kalau saya udah tegas gak main, malah semua sendiri. Ketika sedekah jangan konsumtif ya, dikembangkan ya, jangan konsumtif ya, dikembangkan ya. Saya tiru Bu, jenengan utang ki damel nopo Bu? Nak damel bayar sekolah, saya diam atau sakit dia. Untuk usaha saya mungkin sudah ada 10 orang yang saya pinjamin untuk usaha, tapi hilang semua. Maksudnya orangnya tidak menampakkan batang hidupnya kembali, itu nggak datang. Tetap saya doakan, saya ceramai panjang gitu kan. Karena saya juga seorang pengusaha dari kecil. Saya itu pengusaha. Saya menikah itu jualan bakwan, gorengan, es lilin dan sebagainya. Saya menghargai uang yang paling kecil sampai sekarang itu. Bukan berarti kita pelit, tapi saya bisa sekarang yang saya distributor air minum, bahkan kalau pulaan sekali pulaan puluhan juta. Saya juga penjual busana muslim. Itu sangat modal sekali, sama sekali tidak modal. Saya pertama di awal tidak modal. Itu saya sampaikan kepada mereka, Bu, jenengan pengen bisnis apa? 500.000 Bu. Nah, kalau cuma bayar 500.000 Bu, gini aja deh. Ini saya kasih 200.000, kamu panjenengan tetepkan ke saya nanti. Saya kan jamaknya banyak, artinya bikin rempeyek atau apa saya jualkan. Walaupun nggak laku, saya beli sendiri Bu, karena itu sudah istilahnya komitmen saya untuk dia biar mau berusaha. Karena nyuwun saya orang-orang miskin di sekitar kita bukan karena asli miskin, tapi karena manajemen yang kuat, manajemen yang tidak beraturan gitu kan. Wong Allah itu di dalam ayatnya itu bukan kaya, bukan miskin dan kaya, tapi Wa'agna itu loh, yang memberi kecukupan dan kekayaan. Nggak ada miskin tuh, nggak ada. Seseorang itu dikasih miskin sebenarnya itu nggak ada, bisa merubah nasibnya sendiri. Ini loh, wa annahu wa aghna wa aqna.
wa annahu wa rabbus syi'ra. Di sini. Monggo Ibu dilihat dalam surat An-Najm ayat 48 ini, 48. Dan bahwasanya Dia memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Ini yang menjadi pedoman kami dalam menjalani hidup, walaupun mungkin keras hidup kami di awal dan masalah utang itu begitu Bu. Kasih mereka motivasi, memberikan motivasi tapi juga memberikan solusi. Dan banyak orang sebenarnya memanfaatkan kepada kita, betul nggak Bu? Bukan hanya pinjam, tapi memang memanfaatkan buat judi, buat apa, itu sering kami temui itu. Maka disitulah kita ngomong yang baik, tapi ketika pinjam nanti dia pasti akan malu sendiri. Ada yang sampai 3 kali pinjam tak kasih terus itu, akhirnya malu sendiri. Saya bilang gini, Mbak, kok jenengan kesini terus loh, jenengan kerja atau jenengan gimana uang ini diitukan Mbak, gitu kan. Ada saya ras itu, ada saya hukum, artinya saya punya uang memang nggak saya kasih. Dan dia berpikir, bapaknya tahu subuh-subuh selalu ngantar pisangnya cuma selirang, tapi kalau dikasih cuma 20.000 yang per mulut, itu kan nggak menyenangkan ya Bu ya. Terus kita stop, kalau memang sudah ada tabiat tidak baik, kita ngomong keras pun nggak apa Bu, ngomong yang tegas nggak apa-apa, karena ini adalah sebuah pembelajaran yang harus diberikan kepada mereka. Maka sering guyonan begini, olahraga Anda sukanya apa? Lari-lari. Kalau saya suka jalan-jalan. Kenapa? Karena hidup itu bukan sebuah pelarian, tapi hidup itu adalah sebuah perjalanan, kan begitu ya? Bukan sebuah pelarian Bu, tapi hidup ini adalah proses, gitu kan? Gitu deh. Mudah-mudahan tidak puas karena saya bukan alat pemuas. Yang kedua, gimana tadi tidak saya terlalu suudon. Bagaimana agar kita tuh selalu husnudon kepada tamu, gitu kan? Karena ya tamu-tamu kadang udah kayak gitu. Wong saya itu setiap hari itu tamu itu berpuluh-puluh. Bahkan saya itu ketika sore Senin sampai Jumat saya nggak terima tamu. Yang sore itu karena ada ngaji TPQ. Saya pondok pesantren, sudah waktunya habis tidak menerima tamu. Itu yang kita berusaha husnudon aja itu masih hapus itu banyak. Contoh begini, mungkin bapaknya dulu masih ingat ya, Pak, saya mau nyumbang kipas angin, tapi saya mau nyumbang AC. Tapi saya minta 200.000 dulu gitu ya. Bapaknya sebenarnya sudon, kalau nyumbang AC kok minta uang dulu gitu kan. Tapi wis tak jadi husnudon, dikasih sama bapaknya. Akhirnya nggak datang, malah datang lagi temennya. Jadi mereka pun punya kelompok yang ingin memanfaatkan kita. Dan kita harus sudon kalau sudah begitu Bu. Seperti polisi bisa menangkap penjahat itu kan karena suudon dulu gitu. Kita suudon itu pada dataran tertentu, bukan kayak saya tadi mau ngasih undangan dikira minta sumbangan kan gitu. Kita tetap melihat, walaupun kita suudon, kita tidak boleh menerima tidak baik. Tetap kita baik, gitu kan. Kecuali memang tanda-tanda itu perampok atau kita perempuan seorang diri di rumah nggak ada suami, itu kita ketakutan, boleh kita menolak, gitu kan. Apalagi tamunya laki-laki nggak ada suami, kita boleh mau. Bukan berarti kita full 100% kondisi apapun, apalagi itu teman SMA kita yang pernah naksir pada kita, CLBK, wah gaya kalau begitu. Kalau rumah saya kan penuh orang terus 24 jam, karena kami pondok pesantren ya, tetap kita terima. Mau pacaran juga nggak bisa, nyun sewu ya, misalkan kita mau nggak bisa, banyak orang, selalu banyak orang. Nah ini kan kondisi seperti ini kan tidak semua orang memiliki. Akan tetapi kalau memang dia tidak ada tanda-tanda tertentu, kita tidak boleh suudon. Seperti Nabiullah Ibrahim tadi kedapatan tamu tengah malam, tamunya ganteng gitu kan, senang, sudah ada rasa cinta. Tapi sesungguhnya itu bahasa hati itu lebih jujur. Orang tidak baik itu sudah ada magnet, tapi sesungguhnya di dalam diri kita tuh ada magnetnya gitu kan. Magnet orang tidak baik, magnet orang itu baik. Maka kenapa kita itu selalu membangun energi positif pada diri kita? Energi positif itu kalau memancar itu kan luar biasa itu. Seperti Rasulullah itu alam semesta ada mencintainya gitu kan. Maka yang perlu kita kuatkan ini energi positif yang ada pada diri kita. Maka penyakit hati kenapa kita bersikap setiap waktu gitu kan? Bilangnya nanti orang itu akan takut sendiri. Takut sendiri itu gimana? Ada rasa segen sendiri. Jadi saya itu kalau pengajian dulu, bapaknya pas sibuk-sibuk itu saya sering maghrib masih di jalan Bu.
sholat maghrib saya sering di jalan itu, dan motor saya itu motor apa itu Honda 93. Sekali hujan tuh selalu macet tuh, selalu macet di jalan itu. Tapi yang menolong tuh rata-rata orang yang bertato dan sebagainya. Tapi energi positif yang kita kuatkan, mereka menjadi sahabat kita, menjadi sahabat kita, gitu kan. Sejujurnya kalau kita berbicara tentang suudzon dan husnudzon itu kita berbicara banyak kebersihan hati, berbicara tentang apa tuh energi yang ada pada diri kita, energi positif apa energi negatif yang ada pada diri kita, dan itu adalah seperti magnet gitu. Apa ada lagi Bu pertanyaannya? Monggo. Terima kasih Ustazah. Ada satu lagi Ustazah. Oh iya. Terima kasih atas jawabannya. Semoga ya Ibu Yudhistira Reza juga sudah mengerti ya. Iya. Sudah cukup atas penjelasan Ustazah. Ada satu lagi Ustazah dari Nyonya Sabto Adi dari Kanca Pekalongan. Assalamualaikum. Mau tanya, bagaimana menyikapi seandainya ada tetangga yang kalau bertemu nggak pernah mau nyapa Ustaz? Padahal kita udah menyapa duluan dan rasa nggak ada masalah apa-apa. Mohon arahan gimana seharusnya bersikap seperti itu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dalam surat Fussilat Ibu ayat 34. Hamimah Sajidah, nanti dilihat. Di sana Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tastamil hasanatu wa la sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak sama kejahatan itu dengan kebaikan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jika ada rasa permusuhan antara kamu dan dia, antara kamu dan mereka, antara kamu dan dia, ada rasa permusuhan, ada rasa tidak suka, tetaplah kamu berbuat baik terus menerus, tidak perlu menyerah. Berbuat baik itu tidak boleh menyerah. Coba Ibu nanti itu dibaca terus dihayati maknanya Bu, nanti hatinya akan lega. Maka kalau kamu mampu memberikan yang terbaik kepada mereka, orang yang ada rasa permusuhan kepada kamu, orang yang tidak suka kepada kamu, kita merasa tidak ada masalah apa-apa, tapi kok wajahnya tidak menyenangkan, ka'annahu waliyyun hamim, kata Allah itu. Suatu saat nanti akan menjadi teman yang setia. Kalau kamu mau mengalah bukan berarti kalah Ibu. Nah, maka di ayat ini tuh apa itu diterangkan tentang Rasul gitu kan, tentang contohnya Rasul waktu itu gitu kan. Maka di riba, kalau itu kenal riba itu kan ada di Bima'atun Intihamad, di sana dikatakan in udhiyaku wa la yu'aqiba in husma yasmus wa la yujawi. Rasulullah itu jika disakiti beliau itu memberi maaf dan tidak balas dendam, gitu. Dan apabila dihina itu hanya diam, tidak menjawab. Ya. Memang ini hal yang tidak mudah. Maka tadi dalam nyanyian saya kan dikatakan amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman. Kita berpegang berdua ya Al-Quran. Biarkan orang benci. Kok benci? Belum tanya soalnya apa? Gitu kan? Yang penting Tuhan sayang. Ya kalau benci aku tidak akan pernah membenci, bukan begitu? Hilangkan rasa dendam, tanamkan kasih sayang. Saya tidak akan pernah dendam padamu. Aku akan selalu memupuk rasa kasih sayang kepada sesama. Maka di sini Rasulullah pun juga sering dihina, Ibu, sering disakiti, gitu. Sering disakiti, tapi Rasulullah tidak pernah membalas. Contoh, Rasulullah kalau ke masjid sering diludahi, pulang dari masjid jadi ludahin, tapi kok nggak meludahin ya? Ada apa? Gitu. Beberapa hari orang itu tidak meludahi saya, gitu kan? Ternyata dicari info orang itu sakit, tapi Rasulullah yang menengok lebih duluan. Itu contoh satu. Contoh dua, Rasulullah selalu menyuapi tunanetra yang ada di pasar, tidak seagama, tetap Rasulullah menebar kasih sayang, tidak agama Islam, dia seorang Yahudi. Di pasar itu disuapin terus sama Rasulullah, tapi orang itu selalu mencaci Rasulullah.
mencaci dengan cacian yang luar biasa. Kira-kira panjenengan mungkin nggak akan datang lagi untuk menyuapin pada seseorang yang mencaci Rasulullah. Tapi Rasulullah datang terus tetap. Suatu ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar bertanya pada putrinya Aisyah. Bunda Aisyah itu kan istri Rasul, putrinya Abu Bakar. Bertanya, wahai putriku, setelah Rasulullah wafat, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah mengamalkan apa yang setelah wafat belum dilakukan oleh para sahabatnya. Gitu. Bunda Aisyah menjawab, wahai ayahku, bahwa Rasulullah itu setiap pagi nyuapin tunanetra yang ada di pasar, dan itu mencaci terus itu ayahku, gitu kan. Udahlah, aku yang akan menggantikannya, wahai putriku. Singkat cerita, Abu Bakar yang menggantikannya. Malah justru itu mencaci Abu Bakar. Kamu kok nyuapinnya gak lembut, nggak seperti biasanya. Biasanya tuh orangnya lembut, enak. Kalau nyuapin kamu gak enak. Dalam sejarah Abu Bakar termasuk sahabat yang lembut, tapi tetap kalah sama Rasulullah. Rasulullah tidak ada duanya, kelembutannya, kebaikannya. Hanya Abu Bakar mengaku, wahai bapak, seorang tunanetra itu dikatakan begitu, bahwa yang nyuapin panjenengan setiap hari itu memang bukan saya, akan tapi Rasulullah. Apa kata bapaknya yang disuapin? Astagfirullahaladzim, pakai gitu. Ya Allah, gitu kan. Rasulullah Muhammad yang menyuapin saya setiap hari, yang saya maki setiap hari, gitu kan. Iya betul, gitu. Akhirnya seorang tunanetra itu menangis mengguling-guling itu, terguling-guling gitu kan. Wahai Abu Bakar, aku ingin mengucapkan syahadatain sebagai bukti balas jasaku kepada Rasulullah. Gitu. Maka dengan kelembutan kita, dengan kebaikan kita, dengan orang-orang yang bersikap seperti itu, kalau kita mau pasti akan menjadi sahabat yang setia. Dengan cara apa? Kita silaturahim, bertamu, pura-pura nggak tahu aja. Saya kalau untuk gituan saya tidak tuh, pura-pura nggak tahu gitu kan, dengan action saya gitu kan. Maka memang kita perlu action, bukan hanya di hati, perlu action gitu kan. Apalagi yang tidak menyapa kita, orang yang kekurangan. Enak bu, bawakan gula 5 kilo, beras 5 kilo, terus bawakan jajan. Assalamualaikum ibu, waalaikumsalam gitu kan. Dia pertama mungkin nggak suka dengan kita, tapi kita terus, kita punya bakso kasih. Justru yang menjadi target pertama dalam kita memberikan sesuatu adalah orang yang tidak suka dengan kita atau kita tidak suka dengannya. Sulit ya Bu ya? Sulit ya? Tapi kalau kita mau, insya Allah bukan suatu hal yang sulit. Saya pernah mencoba seperti itu. Alhamdulillah lulus juga Bu, walaupun butuh proses yang lama. Bukan prosesnya itu bukan seperti membalik telapak tangan, tidak. Memang butuh proses. Tapi daripada kita tertekan, dan itu memang ilmunya Allah, anjuran daripada Rasulullah untuk diamalkan ya. Memang mengamalkan perintah itu tidak selamanya dalam kondisi senang. Melaksanakan perintah itu bukan dalam kondisi tenang. Melaksanakan perintah itu kadang pahit, sakit. Taat, yang namanya taat itu bukan pada hanya kondisi tenang. Dalam suka dan duka kita taat kepada Allah. Dalam suka dan duka kita mentaati perintahnya. Dalam suka dan duka kita menjauhi larangannya. Mungkin cukup ya Ibu, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ustazah atas penjelasan dan tausiah Ustazah pada pagi hari ini.